Alobank Indonesia sebagai bank digital dinilai berpotensi semakin kuat ke depannya di tengah minat sejumlah perusahaan teknologi terkemuka yang akan berinvestasi pada emiten BBHI ini. Bank digital ini bisa menyalip senior-seniornya meskipun masih baru lahir. Lalu bagaimana potensi ekosistem bisnis bank digital ini ke depan? Kita akan membahasnya bersama CEO Finvestol Consulting, ada Fendi Susiyanto. Selamat pagi, Pak Fendi. Bagaimana Anda Selamat melihat pagi. potensi pergerakan dari saham Alobank ke depannya? Ya, kalau kita lihat potensinya sangat bagus ya. Kita lihat baru melakukan rencana right issue yang recording date-nya hari ini ya, tanggal 11 Januari. Dan kita melihat sebenarnya dari lihat prospek ya. Yang terpenting dari suatu bank digital itu adalah pertama adalah internal proses digitalisasi yang sudah siap. Kemudian adalah platform digital yang akan disampaikan kepada potensi klien yang besar. Dan yang paling penting lagi sebagai value proposition-nya adalah dia bisa memberikan layanan kepada ekosistem digital. Nah di sini di belakangnya itu ada unicorn banyak banget ya dari Alobank, ada Bukalapak ya yang memang kita harus tahu bahwa dia usernya juga ratusan juta. Kemudian juga ada Grab di situ ya, dan ada Traveloka, ada Karo, dan juga ada dari kelompok CT Group sendiri yang memiliki ekosistem yang sangat-sangat luas. Jadi ini membuat potensi dari pengembangan ataupun bisnis dari Alobank ke depan ini, apabila dia memiliki modal yang sangat kuat ataupun diperkuat dengan permodalan yang baik, maka akan bisa memiliki valuasi yang menarik juga dalam persaingan digital ke depan. Baik, Pak Fendi, kalau tadi Anda bilang memang ini potensinya cukup besar. Lantas bagaimana kinerja dari saham bank digital yang ada di bursa sepanjang tahun 2021? Melihat nih kenaikan saham-saham dari bank digital cukup fantastis. Misalnya Alobank sendiri di atas 6.032%, ada juga Bank Aladin atau BANK ini 1.826%, ataupun Bank Neo Commerce atau BBYB ini di atas 834%. Ya, ekspektasi terhadap perbankan digital itu begitu sangat besar ya. Terlebih dengan sebenarnya pandemi banyak mengajarkan kepada kita bahwa memang untuk melakukan transaksi perbankan buat masyarakat itu tidak harus melakukan pertemuan secara fisik langsung, tapi bisa melakukan digital. Dan memang tren dari terjadi perubahan era digital memang yang sangat pas ya saat ini, membuat seperti bank kinerjanya itu luar biasa. Sebut saja misalnya Bank Jago kenaikannya luar biasa ya, sampai ke level 18.000 dari level di bawah 1.000. Kemudian juga seperti misalnya Alobank dari 2021 dari harga kurang lebih di bawah 1.000 bisa sampai kemudian 10.000 lebih, dan bahkan right issue saat ini harganya mulai di hari kisaran 6.800-an, hari ini masih mengalami apresiasi harga hingga 16% ya, ke level 7.800 dan punya peluang ini. Sehingga di sini investor ataupun pedagang itu masih memiliki ekspektasi yang besar sekali atas value proposition dari ekosistem digital ini yang akan digarap oleh bank digital. Nah itu yang membuat menarik ya menurut saya. Kemudian kinerjanya bagaimana di tahun 2022, ya kita akan melihat bahwa semakin dia bank digital itu memperkuat posisi permodalan, maka dia semakin besar memiliki chance untuk bisa memiliki nilai yang lebih tinggi, apalagi dia sudah menggandeng ekosistem digital yang notabene-nya masuk sebagai unicorn pemiliknya ya. Oke, Pak Fendi, tadi Anda membicarakan mengenai ekosistem digital begitu ya. Beberapa bank digital ini memang terintegrasi dengan e-commerce, misalnya ada Bank Jago ataupun Arto ini dengan Gotonya ya, Gojek dan juga Tokopedia. Ya. Ada juga Alobank, BBHI dengan Traveloka, Bukalapak, Grab, ada juga Karo. Nah, apakah tren ini masih akan sama di tahun ini, Pak? Ya, kalau menurut analisa saya masih sama, dan bahkan kecenderungannya akan semakin besar ya. Jadi artinya kita melihat juga ekosistem digital itu kan sangat besar. Apa yang diharapkan sih sebenarnya dari perbankan dengan menggarap ekosistem digital? Ada dua hal yang menjadi value driver. Satu adalah volume. Volumenya begitu sangat besar. Jadi kalau kita lihat unbankable population Indonesia itu sampai level 94 juta penduduk ya. Besar sekali ya, itu unbankable. Kemudian kalau yang belum tersentuh oleh misalnya seperti produk kredit, produk asuransi, produk liabilities dan lain sebagainya, itu 50 juta orangan populasi Indonesia, apalagi digarap di e-commerce yang memang sudah terintegrasi dengan penetrasi smartphone mungkin sekitar 78%-an.
kita relatif lebih siap. Jadi yang diharapkan itu adalah volume yang sangat besar, itu pertama value drivernya. Yang kedua adalah high frequent transactions. Jadi transaksinya menjadi sangat-sangat sering dan berkali-kali ketimbang kita itu dengan conventional banking. Jadi ini membuat potensinya di tahun 2022 juga bolehnya dikembangkan dengan tadi ya internal prosesnya, platformnya bagus dan ekosistemnya digandeng tadi ya. Di sini ada jutaan potensial user yang bisa dijadikan sebagai nasabah bank digital. Maka ini akan tetap memiliki opportunity yang sangat bagus di 2022 dan ke depan. Oke, Pak Fendi, ini ternyata tidak semua bank digital begitu ya dekat dengan e-commerce. Salah satunya adalah ada PT Bank Aladin Syariah justru yang bekerja sama dengan Alfamart. Lantas strategi seperti apa yang digali di sana? Ya, tentu saja dengan segmen yang berbeda-beda ya. Seperti misalnya Aladin dengan Alfamart. Alfamart juga memiliki jaringan yang sangat luas. Ya. Artinya di situ pasti akan ada uniqueness ya di dalam menggarap pasar digitalnya masing-masing. Jadi tidak semuanya bahwa dia akan menggandeng e-commerce dan lain sebagainya. Itu salah satu ekosistem saja. Dan ekosistem digital itu sangat banyak. Termasuk juga ada perbankan-perbankan, sebut saja lah, seperti misalnya perbankan BUMN, ada yang tidak secara khusus membuat suatu bank digital sendiri, tapi integrated layanan di dalam perbankan itu sendiri untuk mengharap segmen-segmennya. Ada uniqueness-nya masing-masing. Nah tentu saja itu akan dilihat ya, potensinya itu seberapa besar sebenarnya yang nanti akan bisa digarap oleh bank, sebut saja adalah Bank Aladin Syariah misalnya ya. Seberapa besar sih potensi dari Alfa bisnisnya dan bentuknya seperti apa saja, apa yang dilayani, produk-produknya, dan seberapa besar memperoleh profitabilitas di sana, marginnya. Tapi intinya adalah bank digital itu memiliki keunikan tersendiri dibanding conventional bank. Kenapa? Karena situ tadi ya ada big volume, kemudian ada high frequent transactions, ya banking transaction, kemudian juga ada potensi efisiensi cost yang luar biasa, tidak memerlukan cabang yang ekspansi cabang yang besar, ATM dan lain sebagainya. Dia hanya mengembangkan internal proses, teknologi, digital, platform, dan dia connect ke segmennya masing-masing. Itu yang pertama harus dilihat. Dan saya melihat bahwa tidak semua bank digital ke depannya itu akan survive menurut saya. Dalam konteks maksudnya akan bertumbuh signifikan. Belum tentu juga. Nah, ya, sebagai value driver tadi ya, bagaimana dia kesuksesan dia tidak hanya membuat digitalisasi platform, digitalisasi internal proses, tapi adalah bagaimana membuat dia come true. Jadi menyambung dengan ekosistem digital dan dia betul-betul make money di sana. Dia meng-create bisnis dana melayani dengan jumlah yang sangat besar dan cukup robust. Itu yang akan menjadi key success menurut saya. Oke, menarik nih Pak Fendi. Ini kalau Anda melihat sepertinya kan tahun 2022, tahun ini nampaknya menjadi perang nih antar bank digital. Lantas bagaimana peta persaingan bank digital ke depannya yang Anda lihat, Pak? Nah, peta menurut saya sudah mulai mengerucut sebenarnya ya. Bank-bank digital yang memiliki chance untuk bertumbuh pesat itu adalah yang betul-betul ada memiliki kesiapan internal proses, compliance, dan lain sebagainya terhadap proses digitalisasi di dalam sendiri. Karena tidak mudah juga ya untuk mengembangkan SOP, prosedur produk digital juga perlu kesiapan sendiri. Yang kedua adalah pengembangan platformnya. Dan yang ketiga inilah yang sebagai penentu menurut saya. Bagaimana dia bisa melayani ataupun bisa masuk ke ekosistem digital yang ada quantum leap ya, lompatan yang sangat besar. Bisa memperoleh customer base yang begitu besar dan tepat dan bisa meng-create produk yang high frequent. Itu yang bisa kita lihat. Tentu saja seperti bank digital yang di belakangnya adalah juga ekosistem digitalnya, itu yang memiliki chance yang sangat besar untuk sukses. Sementara bank digital yang hanya sekedar membuat platform digital, inovasi digital, layanan digital, itu juga belum tentu dia akan sukses ke depan petanya. Itu apabila dia tidak bisa mengkonek layanannya itu kepada ekosistemnya digital. Karena yang terpenting bagi bank sebenarnya nasabah ya. Bagaimana nasabah itu bisa cukup besar, dilayani dengan sangat baik dan mendatangkan profit atau net interest margin ataupun margin bisnis ataupun key base income bagi bank. Jadi di sini kelihatan bahwa bank-bank yang di belakangnya itu sudah disupport besar oleh ekosistem digital yang sangat qualified dan terbukti ya, trackingnya mengatakan bahwa dia memiliki user yang sangat besar, ini peluangnya menjadi sangat besar. Oke, Pak Fendi, ini bisa dibilang kan
bank digital ini menjadi primadona di tahun 2021 dan juga perkembangannya diprediksi akan menjadi lebih besar di tahun ini, tahun 2022 ya. Jika investor ingin berinvestasi di bank digital, lebih baik ini memilih jangka pendek atau trading atau lebih baik memilih jangka menengah hingga jangka panjang, Pak? Nah, kalau saya sih melihat pada kedua strategi itu bisa diterapkan ya. Jangka pendek, ekspektasi yang sangat besar ini adalah menciptakan momentumnya sangat bagus ya bagi para trader untuk secara jangka pendek bisa membeli di harga posisi yang rendah ke dalam potensi penjualan di harga tinggi karena semuanya adalah dalam posisi yang uptrend. Jadi minat yang sangat besar plus ada euforia juga. Jadi artinya mereka melihat semangatnya adalah perpindahan dari old economy ke new economy termasuk digital. Itu bisa dimanfaatkan momentumnya dengan menggunakan strategi technical ataupun behavioral finance strategy untuk masuk. Nah jangka panjang kita mesti pilih-pilih yang kita sebutkan tadi ya. Bank-bank yang memiliki value proposition yang sangat bagus itulah yang menurut saya layak untuk dikoleksi jangka panjang. Karena ini bisa menggantikan old economic bank. Jadi artinya bank-bank yang konvensional pun tidak menutup kemungkinan bisa kesalip dengan bank-bank digital yang memang well prepared disiapkan dengan konsep yang bagus dan value proposition yang ke arah sana yang tadi kita bahas ya. Di antaranya adalah tadi memiliki ekosistem yang memang dia akan bisa diutilize, di leveraging dengan sangat bagus dan bisa dilayani dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang bisa mendatangkan profitability yang sangat sustain dan robust sebagai bank. Nah itu yang menurut saya bisa jangka pendek, jangka panjang. Nah, tidak semuanya nanti bisa menjadi alternatif untuk jangka panjang, tapi ada banyak ya yang punya. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Fendi Susianto, CEO Finvestol Consulting. Pak Fendi, tadi kita sudah bahas mengenai potensi dari bank digital di Indonesia. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tantangan, Pak? Salah satu masalah yang cukup sering dibicarakan mengenai keamanan data dari bank digital. Apa yang menjadi tantangan ke depannya, Pak? Ya, itu sebagaimana juga menjadi concern di OJK ya, melalui aturan OJK bahwa memang risk management itu menjadi hal yang utama juga untuk dimiliki dan diterapkan di bank digital karena risikonya menjadi cukup besar, terutama dalam misalnya ada cybercrime dan lain sebagainya ya, serangan-serangan terhadap sistem. Jadi ini harus betul-betul disiapkan secara proper. Tadi yang kita sebut adalah internal process ya. Jadi internal process readiness itu menjadi hal yang penting sekali. Jangan sampai kemudian ke depan semuanya beralih ke digital tapi memiliki kelemahan aspek bisa ditembus oleh para hacker dan sebagainya bisa akan sangat berbahaya ya. Jadi ini sebagai tantangan dan menurut saya sih ini sudah relatif siap karena ada standardized juga di dalam penerapan standar keamanan atau security di digital perbankan ya. Jadi itu apabila itu diterapkan tentu saja itu akan memperkecil potensi terjadinya risiko-risiko cyber ataupun risiko di bidang pengembangan digital ini. Jadi artinya lebih well prepared lah perbankan yang besar. Tentu saja kalau itu tidak disiapkan pasti akan membuat potensi banknya juga menjadi kurang begitu bagus ya. Ada standarisasi yang harus diterapkan di sektor perbankan karena perbankan tentunya harus berdasarkan prinsip prudentiality gitu. Jadi artinya sangat prudent di dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, apalagi ada perlindungan terhadap konsumer digital ya. Terutama lebih banyak kan konsumernya adalah anak-anak milenial, tentu saja yang banyak menggunakan smartphone dan banyak berinteraksi setiap hari dengan digital device ini. Baik, Pak Fendi Susianto, CEO Finvestol Consulting, terima kasih atas kedatangan Anda di sini sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi. Sama-sama, terima kasih, selamat pagi.